Mari kita mulai lihat tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah tanda yang menyatakan anugerah. Apa artinya di sini? Kesempatan. Anugerah artinya di sini apa? Peluang. Ya, untuk orang bertobat kepada Kristus. Itu yang dimaksud dengan tanda yang menyatakan anugerah. Saja jenis dan bentuk-bentuk dari tanda yang menyatakan anugerah. Ya, yang diberikan Tuhan kepada semua orang di dunia ini. Yang pertama, kita pindah dulu dalam Matius pasal 24 ayat 14. Perikles baca dulu. Matius pasal 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Perikles baca dulu. Bu Novi boleh dibacakan lagi ya Bu ya. Kisah para Rasul 11 ayat 24 sampai 26. Nah, kita lihat dulu, kita dengar dulu Bapak Ibu, Matius pasal 24 ayat 14. Oke. Baik. Bapak Ibu, mari kita coba perhatikan. Saya baca lebih cepat aja supaya lebih cepat Bapak Ibu ya. Dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Matius 24 ayat 14 dikatakan di sana Bapak Ibu. Ya, Matius 24 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya apa Bapak Ibu? Tanda yang pertama ya, sebelum Tuhan datang yang kedua kali adalah pemberitaan Injil. Pemberitaan kabar baik harus dilakukan kepada semua orang di dunia. Ya, Injil kerajaan ini dia akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah setelah itu Yesus akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ada orang bertanya begini, Pak Tony, kok kenapa Yesus belum datang-datangnya? Padahal rasa-rasanya Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Saya bilang seringkali, saya jawabnya begini, ya Bapak Ibu jangan pakai perasaan. Gitu. Karena kenapa? Tuhan yang lebih tahu persis. Apakah betul Injil kerajaannya, berita pertobatan yang daripadanya, sudahkah diberitakan di seluruh dunia? Hanya Tuhan yang tahu persis. Apalagi saya bilang, Bapak Ibu tadi pakai perasaan tadi ngukurnya. Perasaan ibu itu kan hanya bisa berlaku untuk ibu sendiri. Untuk orang lain nggak bisa, saya bilang. Lalu saya tanya, ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri sudah pernah beritakan Injil belum? Nggak bisa jawab dia. Karena nggak pernah beritakan Injil. Lalu bagaimana Bapak Ibu mengatakan? Rasanya Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Padahal Bapak Ibu nggak pernah beritakan Injil, saya bilang. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus hari ini belum datang, tidak berarti dia lupa. Tidak berarti dia lelet. Tidak berarti dia terlambat. Tidak berarti dia yang kerja. Bukan. Tapi karena memang berita pertobatan, pengampunan dosa alias Injil itu belum kan sampaikan kepada semua bangsa. Belum memang. Ini dia. Itu alasannya sebenarnya kenapa dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20 dikatakan pergi. Jadikan semua bangsa murid. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya apa? Tugas pemberitaan Injil itu bukan hanya tugas para hamba Tuhan, para penginjil, misionaris, bukan. Tapi tugas kita semua kok. Siapa? Orang yang sudah mengecap, orang yang sudah mendapatkan, orang yang sudah merasakan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Artinya apa? Kita. Jadi kesalahan besar Bapak Ibu kalau orang Kristen selalu mengalamatkan tugas penginjilan itu hanya tugasnya mereka para pendeta, ya para penginjil, bukan tugas kita semua kok. Kan? Di dalam lini apapun kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dalam pekerjaan, usaha, dan bisnis kita itu harus menjadi ruang dan kesempatan bagi kita untuk beritakan Injil Bapak. Jadi, kalau hari ini Tuhan Yesus belum datang,
itu memberikan sebuah pertanda bahwa memang Injil belum disampaikan kepada semua bangsa. No. Walaupun melalui teknologi, kemajuan teknologi yang ada hari ini, ya, orang bisa memberitakan Injil. Tapi kan persoalannya Bapak Ibu, masih banyak orang-orang di dunia ini yang belum melek terhadap teknologi. Mungkin kalau kita yang tinggal di perkotaan, bisa nonton YouTube kan gitu. Atau nonton film. Tapi kalau daerah-daerah pedalaman, belum tentu. Maka saya katakan tadi, kita harus bersyukur kalau Yesus belum datang. Kenapa? Ada ruang dan kesempatan atau anugerah. Untuk apa? Kita memberitakan Injil kepada orang-orang dekat dengan kita dulu deh. Dan juga apa? Ada ruang dan kesempatan untuk orang lain mendengarkan Injil dan bertobat kepada Kristus. Ya, kita dengar dulu Bapak Ibu, Bu Novi, Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul 11 ayat 24 sampai 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 24 sampai 26. Ya, supaya kita lihat. Ya, silakan Bu. Rasul 11 ayat 26. Maka. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Jumlah orang dibawakan. Lalu pergilah Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama dengan jemaat satu tahun sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah. Murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Baik, makasih. Ya, sampai 26. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Di sini kita lihat ada contoh figur yang jelas. Siapa? Barnabas. Ya, dikatakan Barnabas ini orang baik. Artinya udah bertobat ini Barnabas. Maka dikatakan dia juga penuh dengan Roh Kudus. Artinya dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, setelah orang dibawa kepada Tuhan. Oke. Jadi artinya apa? Barnabas begitu semangatnya dia memberitakan Injil karena dia tahu. Ya, masa-masa yang ada pada saat itu adalah kesempatan atau anugerah yang diberikan Tuhan untuk apa? Memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Maka dia begitu semangat memberitakan Injil. Nah, tidak hanya Barnabas melakukan penginjilan itu, tapi juga dia melakukan hal yang sama juga. Ya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, membawanya ke Antiokhia. Artinya Barnabas pun juga membawa Paulus untuk sama-sama memberitakan Injil lagi di Antiokhia. Dan produk atau hasil penginjilan yang mereka lakukan itu membuat orang-orang di Antiokhia itu bertobat. Dan orang-orang yang bertobat kepada Kristus di Antiokhia itu pertama kali disebut namanya Kristen. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arti kata Kristen itu pada dasarnya bukan agama ya, bukan agama Kristen, bukan. Ya. Arti kata Kristen itu bukan juga selalu memiliki arti dan maknanya pasti Protestan, enggak juga. Arti kata Kristen tidak selalu juga mengindikasikan itu pasti Katolik, enggak. Di arti kata Kristen berasal dari bahasa Yunani yaitu apa? Kristianos. Dalam bahasa Indonesia artinya apa? Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Nah, itulah yang dialami oleh orang-orang di Antiokhia. Waktu Barnabas dan Saulus atau Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di Antiokhia, mereka sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Dan waktu mereka bertobat kepada Kristus, maka disitulah mereka dikatakan Kristen. Artinya apa? Kristus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hati mereka secara pribadi, pas pribadi. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masa kesempatan kalau hari ini, detik ini Tuhan Yesus belum datang, saya katakan sekali lagi, bukan karena Yesus itu amnesia, bukan.
Tapi memang karena Yesus memberikan anugerah dan kesempatan bagi orang bertobat kepada Kristus, tapi juga sekaligus bagi kita untuk memberitakan Injil kepada sanak famili saudara kita, mereka bertobat kepada Kristus. Maka satu kesalahan besar. Kalau ada sebagian orang Kristen minta Tuhan cepat-cepat datang, tapi dirinya sendiri aja belum tentu sudah bertobat. Mungkin dia sudah bertobat, tapi bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan suaminya? Bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana dengan mertuanya? Dia belum tentu juga bertobat. Maka harusnya tanda anugerah ini Bapak Ibu harus kita pergunakan mumpung selagi kita masih ada di dunia ini. Untuk apa? Memberitakan Injil. Maka itulah alasannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Baik saudara yang ambil jurusan sarjana teologi, pendidikan Kristen, master teologi, master pendidikan Kristen, bagi kita wajib ya mengikuti mata kuliah penginjilan. Karena kenapa? Penginjilan itu sesuatu hal yang masih dan harus terus kita lakukan. Ya. Sayangnya Bapak Ibu, saya sudah melihat, saya sudah pernah kuliah di berbagai kampus. Kadang-kadang saya lihat orang dibimbing, orang diajari dari sampai sarjana teologi, sampai master teologi, master pendidikan, bahkan sampai doktor teologi, doktor pendidikan pula. Tapi nggak pernah diajar orang itu bagaimana memberitakan Injil. Sayang itu gelar. Karena tidak punya dampak dalam kacamata Tuhan. Itu adalah tanda pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita nggak usah meragukan kedatangan Tuhan. Dia pasti datang kok. Tapi pertanyaannya adalah, adakah kita sudah melakukan bagian kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita setelah kita mendapatkan kasih anugerah dan pertobatan itu dengan cara memberitakan ini jadi pertanyaan besar. Seringkali ini yang belum dilakukan, tapi sudah menuntut Tuhan datang. Hal yang berikutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada namanya tanda pertobatan orang-orang Israel. Memang orang-orang Israel itu agak spesial di mata Tuhan. Ya. Mengapa? Karena memang bangsa yang pertama, manusia yang pertama, yang menjadi proyek percontohan Tuhan, atau yang menjadi alat peraga Tuhan adalah bangsa Israel. Maka memang dalam Roma pasal 11 ayat 25 juga dijelaskan. Ya. Tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana tanda ini lebih duluan dulu datang sebelum Yesus datang kedua kali, adalah semakin masifnya, semakin banyaknya jumlah orang-orang Israel yang bertobat kepada Kristus. Itu dicatat dalam Roma pasal 11 ayat 25. Orang Israel atau orang Yahudi akan semakin banyak bertobat kepada Kristus. Walaupun di sisi lain, akan ada juga orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi itu tetap mengeraskan hatinya untuk tidak mau bertobat kepada Kristus. Tetapi ruang dan kesempatan kepada orang-orang Yahudi tetap diberikan Tuhan untuk bertobat kepada Kristus. Jadi artinya apa? Tuhan tidak langsung melupakan begitu saja. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tetap diberikan ruang dan kesempatan. Sama persis seperti kita. Kita kan bukan warga negara Israel, tapi kan kita juga diberikan anugerah sebagai warga negara Indonesia untuk mengecap pengampunan dosa dan hidup yang kekal itu. Ya.